Nilainya berapa itu Bang? Wah, lumayan lah. Kalau pada saya itu bisa beli satu rumah lah. Ya, setengahnya lagi itu ada namanya kita bilang faktor X ya. Who don't you want to say thanks to her? Ya, thank you. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Ada nggak sih tolak ukur sukses Richard Stanley? Ya, tolak ukur sukses itu bagi orang kan pasti relatif. Yes, ya, beda-beda lah. Mungkin aku sama kamu pasti sudah berbeda gitu, tolak ukurnya gitu. Kalau aku sih lebih ke apa sih impact yang sudah saya berikan kepada orang gitu. Impact ya, bukan duit ya ibaratnya gitu. Impactnya apa sih kira-kira gitu. Manfaat lah ya kepada orang lain. Jadi ibaratnya ya, aku pernah pokoknya ketika saya mati nanti ya, kalau berapa orang yang benar-benar datang dan berdoa dan menangisi kita, itulah mungkin tolak ukur suksesnya lah. Kamu kok udah bilang sampai sana sih, merinding. Misalnya gitu ya, kalau tolak ukurnya sih gitu. Ya, sesederhana itu. Jangan ibarat sebuah pepatah mengatakan ketika kita udah mati, setidaknya kita jangan tinggalkan hutang-hutang yang lain, tapi kita tinggalkan nama. Seperti itu untuk anak cucu kita. Karena kan ada banyak juga, misalnya kita lihat ada pengusaha yang dia bekerja sepanjang hidupnya mengumpulkan uang sikut sana sikut sini untuk disimpan ke dalam brankas gitu loh. Jadi ibaratnya at the end pun ya dibawa pulang juga, dia pun nggak tahu kapan dia mati. Tiba-tiba mati, mungkin dia pasti menyesal. What have I done now? Ibaratnya gitu. Ibaratnya apa sih yang sudah saya lakukan gitu. Maksudnya kan ya compare tuh, mungkin ada beberapa orang, let's say dia mungkin nggak kaya-kaya sekali, secara nominal saldonya mungkin kalah gitu. Tapi yang dia lakukan sudah banyak dirasakan sama orang lain. Benar. Nah, jadi kalau menurut saya ya sebenarnya tolak ukur kesuksesan itu bukan cuma sekedar berapa uang yang kita miliki tetapi gitu. Seberapa besar impact yang bisa kita berikan impact positif lah yang sudah kita bisa berikan kepada yang pertama pasti keluarga kita dulu, yang kedua baru teman-teman dan rekan kerja, yang ketiga itu barulah ke masyarakat sekitar gitu. Kalau kita baik sama masyarakat sekitar, tapi sama lingkaran terdekat kita aja pun nggak bagus, ya itu namanya munafik. Itu namanya namanya kan munafik gitu loh. Lu sama lu sama sono gini-gini, lu sama gini aja pun nggak apa gitu. Tapi kalau kita sudah dengan lingkaran terdekat kita sudah melakukan yang terbaik, ya barulah kita ke yang lain gitu. Jangan terbalik-balik gitu. Di masa COVID ini kan kemarin sempat heboh ya di Indonesia. COVID-19 tuh naik terus, angkanya. Terus kemudian saya mendengar bahwasannya Richard sibuk meningkatkan sebuah virus, kita kenal dengan virus kebaikan. Dan apakah pada kala kamu melakukan event yang memberikan warung Medan Peduli, itu yang kamu pakai kan? Ya kan? Apakah itu adalah merupakan satu hal yang ingin kamu lakukan kepada orang banyak? Apa yang membuat kamu juga melakukan hal tersebut? Ini kebetulan dari kemarin belum sempat nanya, pengen nanya langsung. Ya, sebenarnya pada saat ini kita bilang sekitar sebulan lalu lah ya. Ya kan kita tahu PPKM kan karena angka COVID yang naik begitu tinggi kan, pemerintah kan melaksanakan apa yang dinamakan oleh PPKM gitu. PPKM kita lockdown lah kita bilang lah ya. Jadi ya, cuman kali ini menurut saya agak berbeda dengan tahun lalu ketika awal-awal baru lockdown. Kalau awal tahun lalu itu orang masih di awal-awal. Mungkin tabungan mereka itu masih ada loh. Ini sudah berlanjut 1,5 tahun. Pasti kalau kita bilang secara napas, ini napasnya udah mulai seginilah. Ibaratnya udah jatuh di timba tangga lah, kita bilang gitu. Jadi ya pada saat itu ya saya dengan teman-teman yang lain juga berpikir ya, yuk kita lakukan sesuatu gitu loh. Maksudnya
kadang ini gini, kalau kita sudah men-trigger, memulai, pasti banyak yang akan ikut gitu. Benar. Itu pasti banyak yang akan ikut. Ya, karena kita juga percaya bukan cuma corona saja yang bisa menyebarkan virus, tapi kebaikan juga itu bisa disebarkan gitu. Nah, jadi itulah kita waktu itu kepikiran untuk membantu warung-warung atau pedagang kecil. Nah, jadi daripada kita ngasih-ngasih uang aja atau gimana, kan lebih baik kita kan belanja dagangannya untuk dibagikan lagi kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan gitu. Nah, itu kan lebih mendidik ya, ibaratnya gitu ya. Itu kan lebih mendidik gitu. Karena kan ya memang tidak banyak satu warung kita belanja paling 50 bungkus, tapi kan mereka juga merasa di saat saya seperti sekarang ini masih banyak yang care sama saya loh, kira-kira gitu. It's not that money that counted, tapi it's the heart that counted gitu. Jadi ya kita tahu ketika kalau kita bilang di saat sekarang, di saat sebulan lalu, itu kalau misalnya tidak diantisipasi dengan baik, itu bisa ada gejolak sosial. Benar. Itu ada gejolak sosial. Kenapa? Ya karena pada saat itu ya orang mau berusaha pun tidak boleh katanya gitu loh. Itu ya sudah ya mungkin bagi orang yang mereka yang merasakan pasti merasa tidak fair ya gitu ya. Aku bukan jualan narkoba katanya gitu. Kenapa aku kok harus ditangkap sampai dibawa ke apa gitu loh. Ya tapi ya mungkin yang dilakukan pemerintah juga sebenarnya tidak salah gitu. Ya itulah mungkin ya. Waktu itu kita berpikir ya jangan kita selalu mengharapkan apa yang bisa diberikan pemerintah terhadap kita. Ya kita harus berpikir apa yang kita harus lakukan untuk membantu pemerintah gitu loh. Ya karena kalau ada seperti yang kata John F. Kennedy, don't ask what your country have done to you, but ask what you have done to your country gitu. Jadi ya kita harus lakukan juga part kita gitu ya. Jadi ya itulah ternyata aksi ini secara instan dan secara spontan, wah banyak sekali donatur gitu. Iya, dalam seminggu itu. Dalam seminggu sudah 1 miliar gitu. Itu pun kita stop ya. Iya. Itu pun udah kita stop loh. Banyak sekali yang mau menyumbang. Kita bilang nggak usah melalui dari sini. Kamu bisa lakukan sendiri gitu loh. Ya kan? Aku nggak harap gerakan ini menjadi yayasan atau organisasi yang membesar, enggak. Ini cuma trigger aja. Sama seperti virus corona. Mungkin banyak yang sudah lupa sih virus corona ini berasal dari kota mana, negara apa, dan dari apa gitu loh. Tapi yang pasti sekarang virus ini sudah mendunia gitu. Dan sudah mempunyai varian-varian baru, varian Delta, varian Lambda. Ya, seperti itulah jalannya virus kebaikan itu. Sama, orang mungkin setengah tahun lagi orang lupa dari mana gitu. Tapi kan yang setidaknya kan ya selama mereka menyebarkan virus kebaikan dan berbuat baik kan, ya nama kita nggak usah muncul sebenarnya gitu. Nah inilah kira-kira pola pergerakan virus. Iya. Nah, jadi ibaratnya ya waktu itu memang kita sepakat ya gerakan ini cuma 1 bulan. Setelah itu kita sudah harus estafet ke yang lain-lain. Karena kalau kita terus yang ini nggak akan membesar. Oke. Kalau kita mengatakan bahwasannya di sini program Warung Medan Peduli yang alhasil telah merambah di berbagai kota di Indonesia. Warung Bali Peduli, Warung Surabaya Peduli, Warung Bandung Peduli, Warung Jakarta Peduli, dan saya yakin ini akan merambah lagi karena virus kebaikan inilah yang pengen disalurkan, ditularkan lebih banyak daripada virus corona. Dan ternyata ini membukti. Kebetulan saya kemarin juga ikut menjadi relawan, tetapi saya turunnya seminggu doang. Habis itu enggak turun lagi, tapi 1 minggu periode itu aja pun bahagianya luar biasa. Jadi melalui kesempatan ini kita mau mengucapkan terima kasih kepada Babang Richard. Bukan saya. Iya, Bapak. Ya, tapi kan ada orang yang berpikir untuk memulai gitu. Di sini kita ketahui ternyata banyak orang baik di dunia ini. Banyak lah. Jadi, nah memang zaman sekarang ya, kalau berbuat baik itu kita kalau mungkin dulu gini.
Kita berbuat baik, tangan kanan memberi, tangan kiri itu diam. Kalau untuk sekarang berbeda, tangan kanan memberi, tangan kiri harus memberi inspirasi. Tangan kiri harus mengajak tangan-tangan yang lain agar ikut memberi. Nah, ini kan zaman sosmed loh. Daripada di sosmed kita selalu lihat berita yang seram terus, angka COVID udah naik berapa, siapa gini kan, itu kan seram terus. Daripada kita hidup dalam ketakutan kan lebih baik kita menyebarkan berita-berita yang positif. Ternyata banyak ya orang baik, ternyata ada banyak. Nah, inilah yang men-trigger semua orang agar ikut menjadi berbuat baik. Iya. Gitu. Bisa saya bilang nggak sih, kesuksesan terbesar kamu itu pada kamu melakukan event ini nggak sih? Ya, bisa dibilang salah satunya 1 bulan ini adalah salah 1 bulan terpanjang dalam hidup saya. Ibaratnya, apalagi 1 minggu di awal, wah itu panjang sekali. Tapi ya kita puas lah gitu lah. Ya, balik-balik kita puas. Ya, aku pun intinya kita nggak mau klaim ini adalah punya siapa. Kita nggak mau apa, pokoknya ya. Yang penting virus ini sudah tertular kepada Anda. Itu berharap dari Babang Richard. Karena dia juga sangat senang ada orang buat walaupun menggunakan apa namanya. Tapi yang penting dia juga udah melakukan virus kebaikan. Iya, yang penting kan semua intinya kan gini. 1 orang sikit berbuat. Itu efeknya besar. Iya. Itu efeknya sudah besar dan yaitu ya masyarakat itu pun sebenarnya semua yang memberi sebenarnya pada dasarnya adalah orang baik. Yang diberi pun semuanya adalah orang baik sebenarnya. Nah, jangan karena keadaan yang sangat memaksa, situasi yang tidak apa itu membuat mereka jadi orang jahat. Iya. Tidak semuanya pasti baik ya. Siapa sih yang mau buat apa gitu. Tapi kadang ada sebuah situasi mereka sudah terdesak sampai gimana tidak memiliki harapan lagi sehingga mereka harus melakukan hal-hal yang di luar daripada nalar seorang manusia. Karena Babang Richard selalu mengatakan pada dasarnya semua manusia itu baik. Dia selalu mengatakan itu ya. Oke, kalau itu kita bilang tolak ukur kesuksesannya adalah selama kita bisa memberikan impact. Selama perjalanan hidup kamu membangun bisnis juga deh. Pernah nggak sih merasa ini titik kegagalan terbesar kamu yang membuat kamu kenapa hidup aku harus begini sih? Karena dari tadi kan bahagia terus yang aku dengar ya. Ada pernah nggak di titik yang kamu rasa seperti itu? Ya pernah sih. Ya tapi ya aku pas itulah awal-awal buat bisnis baju ya masterpiece ya. Ya kita tahu sih bisnis ini kan bukan tanda kutipnya duitnya gede ya kita bilang. Untungnya bukan cuan tipis lah. Maksudnya pun kerjanya kan capek gitu. Waktu itu saya sekitar 2 tahun, 3 tahun lah kan. Saya kumpul-kumpul duitnya, saya nggak berani beli apa-apa gitu. Saya beli baju pun nggak makan enak pun kita hemat-hemat. Terus masuklah ke namanya saham gitu loh. Jadi awalnya coba sedikit, untung. Udah untung, ya hantam semua gitu loh. Semua tabungannya kamu hantam. Iya, ya aku memang terlalu gila sih waktu itu. Jadi ini all out-nya keluar semua. Iya, all out memang. Saya waktu itu all out. Tapi salah satunya itulah. Jadi saya all out, saya habiskan semua tabungan saya, masukkan ke saham gitu. Memang awalnya sempat naik. Nilainya berapa itu Bang? Wah, lumayan lah. Kalau pada saat itu bisa beli 1 rumah lah. Itu pada saat itu bisa lah. Maksudnya untuk rumah-rumah sederhana dapat lah gitu. 200? Lebih lah. 300? Ya gitulah. Jadi, tapi uang itu pada saat itu sih sudah segalanya bagi saya loh. Iya dong. Itu adalah everything. I left with nothing dulu. Habis waktu itu. Waduh. Habis. Ya kita tahu lah saham-saham yang tersohor pada saat itulah kita bilang gitulah. Pas tahun 2008, 2009 gitulah kan. Ya cuman ya aku pun waktu itu merasa aduh kayak gila aku 3 tahun ini kerja habis nggak dapat apa-apa. Dapat apa ini gitu loh. Ya aku pun sempat sedih juga, sempat depresi juga gitu. Jadi ya itulah. Cuman tapi bagaimanapun stres sama depresi itu nggak boleh lama ya. Waktu itu memang sampai kamu habis uang gitu banyak. Ada orang aku ingat ya,
dia datang, dia mau buat baju, kita bilang cuma 12 pieces aja. Kita pun jadi nggak semangat loh. Oke. Ya 12 pieces dapat uang berapa gitu? Paling 100.000 atau 200.000 kita bilang gitu kan. Kita sudah habis uang sebanyak ini, jadi kita nggak semangat. Tapi setelah dipikir-pikir, ya itulah. Ya kalau uang boleh habis, tapi semangat nggak boleh habis gitu. Kita kan masih muda ya. Jadi sebenarnya pada saat itu saya pun harus berpikir positif. Ya, justru aku harus merasa bersyukur di usia yang saya seperti itu. Di usia udah dikasih pembelajaran yang sangat luar biasa. Bayangkan bayangkan kalau itu terjadi di usia sekarang, mungkin uangnya lebih banyak, yang dihantam lebih banyak. Dan dari itu udah nggak berani main saham ya. Saya nggak berani lagi invest bigly di sesuatu bidang yang tidak saya mengerti gitu. Ibaratnya itu kan kita bilang, tanda kutipnya saya mungkin bukan berarti main saham itu jelek ya sebenarnya gitu. Tapi kan ada orang itu kan main itu kan pola pikirnya investasi. Ada orang kan pola pikirnya judi. Beli sekarang besok harus naik gitu loh. Jadi kan kita waktu itu pola pikirnya kita kan judi. Nah, ibaratnya ya intinya sejak saat itu saya nggak pernah lagi masuk ke dalam yang tanda kutipnya judi gitu loh. Ya judi lah, judi online lah, entah saham lah, entah yang bukan saham yang sifatnya judi ya, bukan saham yang apa ya gitu ya. Sesuatu yang menjanjikan, yang kayak menjanjikan sesuatu tapi tidak masuk akal gitu ya. Too good to be true kita bilang gitu. Too good to be true gitu. Apa yang bisa membuat kamu itu kan depresi banget tuh, udah habis semuanya. Itu aku udah ngebayangin tuh Richard kayaknya pagi bangunnya udah kayak sedih banget, udah kayak hopeless lah. Kapan titik membuat kamu rasa, oke, aku udah nggak boleh begini nih? Waktu itu kan saya ingat saya pernah jadi relawan juga di Cuci ya. Di Cuci ya, jadi ya jadi survei kasus lah kita bilang lah, masuk ke rumah-rumah di gang-gang kecil gitu kan. Ternyata kita lihat-lihat ternyata masih jauh banyak yang lebih membutuhkan atau hidupnya lebih tidak seberuntung kita gitu loh. Walaupun kita sendiri juga bukannya hebat-hebat amat, tapi masih banyak juga yang lebih punya cerita-cerita yang lebih menyedihkan lagi. Nah, kadang disitulah yang membuat kita ternyata kan saya ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ya masa aku menyerah sih. Ini kan usia saya masih muda sekali gitu loh. Jadi ibaratnya ya kalau ya uang habis bisa dicari, asal jangan mental habis, itu susah lah dibangun lagi. Nah, jadi kita start lagi gitu. Kita start lagi ya ternyata ya bisa menjadi hari ya. Iya, gitu. Siapapun yang hari ini lagi mendengarkan dan Anda di dalam posisi mungkin pernah depresi ataupun stres banget karena langkah yang Anda ambil itu salah. Tidak masalah, karena wajar kalau manusia bisa berbuat kesalahan. Tetapi kita harus ingat bahwasannya tidak melakukan kesalahan yang sama kembali lagi. I think that is a key point that I can learn. Oke, sekarang ini banyak nih anak muda pengen belajar tips dan trik sukses ala Richard Stanley. Sukses kan banyak definisi ya. Jadi mungkin dari Richard Stanley mungkin boleh kasih saya tips dan triknya? Ya, sebenarnya kalau kita bilang ilmu kan semua orang pasti udah punya ilmu gitu ya. Ilmu kan bisa dicari di mana-mana ya. Sekarang di buku, di YouTube, di kawan-kawan itu kan banyak gitu. Tapi ya kalau saya bilang ya ilmu itu ya kan nggak semua ilmu yang dibutuhkan di dunia sekarang gitu. Ya setengahnya lagi itu ada namanya kita bilang faktor X ya. Faktor X inilah yang kadang orang agak sering abaikan gitu. Orang terlalu fokus terhadap ilmu-ilmunya, tapi kadang lupa terhadap faktor X ini. Ya faktor X ini adalah sebenarnya faktor langit kita bilang gitu. Faktor langit itu gimana gitu. Jadi ya pertama ya pasti terhadap orang yang paling berjasa sama kita. Ya maksudnya siapa? Ya pasti orang tua kita dulu. Nah itulah kalau misalnya dari situ kita bisa sudah ya pasti kan gimana ya, intinya
intinya dalam hidup ini kalau kita mau sukses, kita nggak boleh lupa jasa, itu aja. Yeah. Kita nggak boleh lupa jasa orang, itu aja. Jadi kita harus berusaha balas jasa. Nah, yang pertama pasti orang tua kita. Yang kedua pasti adalah keluarga kita, teman-teman, dan rekan seperjuangan. Yeah. Yang ketiga barulah ya kita bilang masyarakat sekitar gitu loh. Nah, jadi itulah kita harus mampu membalas jasa orang-orang yang selama ini mendukung ya. Benar. Kalau hari ini diberikan kesempatan untuk say thanks kepada seseorang yang memang atau orang-orang yang telah mendukung Anda. Do you want to say thanks to them? Wah, banyak sekali lah, tapi yang pasti kalau mau apa ya pasti kepada ibu saya dulu ya. Ya. Tapi ya pasti kepada ibu kita dulu ya. Dia adalah orang yang sangat berjasa. Ya itulah kira-kira gitu. Oke. Who does you want to say thanks to her? Ya, thank you. Kita ketahui, saya kalau ketemu Richard, saya juga ikut ya. Saya kalau ketemu Richard, dia selalu mengatakan bahwasannya di dunia ini kita harus berbakti, bisa. Saya masih ingat ketika saya ngobrol bersama dengan Richard, karena tak dipungkiri kesuksesan semua orang ini ada faktor X. Oke, tadi faktor X yang disampaikan itu adalah faktor langit. Seumur-umur saya interview di Lisa Chang Show, this is the first time aku dengar dengan faktor X dan faktor langit. Faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Benar. Tetapi dengan apa yang kita lakukan sebagai manusia, itulah yang akan disebarkan kembali mungkin kepada kita. Tetapi ingat, ketika kita memberikan sesuatu itu ya kita tidak boleh mengharapkan. Oh, tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu harus natural sih. Benar, natural sekali. Wow, oke. Apakah Anda mau memastikan faktor X Anda nggak perlu pusing-pusing? Menurut saya yang kalau bisa adalah balas jasa orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan Anda. Salah satunya kepada orang tua Anda. Richard, thank you banget. Thank you. Karena saya yakin banyak sekali ya orang tua sekarang, anak-anak muda sekarang juga yang too hard for them to know more that parents adalah bagian dari kesuksesan mereka. Dan hari ini Richard mengingatkan kita kembali bahwasannya orang tua adalah seseorang yang memang berjasa sekali. Apalagi Richard mulainya dari SMP kelas 1. Bayangkan kalau mama kemarin nggak kasih chance ya. Nggak kasih chance. Itulah yang menjadi apa saya gitu. Jadi kita bilang, waktu itu kan dari awal saya ada bilang, di SD ya kita pikir, aduh kok sial kali gitu ya. Masa udah kawan-kawan lain masih main-main, kita harus bantu gitu loh. Ya tapi terus ketika SMP 1 ya itulah kita sudah main komputer, ibaratnya sudah kayak bantu desain gini. Ya kan itu kan semua berkat orang tua. Nah kadang kan gimana ya, waktu itu mungkin saya merasa kenapa gitu ya, sekarang baru merasa oh ternyata itulah sebenarnya harta yang mereka kasih ke saya gitu. Nah bukan warisan atau gimana secara materinya. Benar, sebenarnya ini yang paling penting. Inilah yang buat kita jadi orang gitu loh. Kalau misalnya mereka cuma sekedar memanjakan kita terus kasih duit atau warisan kepada kita nggak akan tahu, itu bentar aja pasti habis gitu loh. Nah tapi ya itulah mental kita dididik itu dari awal kayak gini kan. Nah inilah yang membuat kita jadi orang. Jadi punya mental lah kita bilang gitu, punya mental yang kuat karena memang kita dari sudah bekerja. Pasti ya sekarang kalau disuruh bekerja kita pun biasa saja gitu loh. Nggak heran lagi. Kan kadang kan orang sekarang disuruh dia pikir kan gitulah ya. Ya, ketika disuruh, mama gue aja nggak pernah suruh gue begini, lu suruh gue begini gitu kan. Kan gitu. Saya kemarin interview itu Felix, masih ingat kah? Felix Maduevi, ya jadi dia pernah kejadian tuh, itu boleh dengarkan di episode kita bersama dengan salah satu pebisnis untuk di bidang bisnis wisata. Jadi Maduevi, gimana seorang karyawan yang baru direkrut disuruh cuci kamar mandi, terus marah-marah mamanya. Anak gue aja belum pernah saya suruh cuci kamar mandi, lu suruh anak gue cuci kamar mandi. Mental seperti ini yang mungkin perlu sekali kita didik ya, apalagi untuk orang tua zaman now. Karena hati-hati sekali karena mental yang dididik salah inilah yang akan mempengaruhi masa depan mereka.
Oke, Richard, untuk menutup pembicaraan kita pada hari ini, ada nggak satu kalimat motivasi untuk berbagi kepada teman-teman? Ya, yang penting mungkin sekarang kan kita sedang pandemi COVID ya, gitu ya. Kalau kita sedang pandemi COVID, ya ibaratnya sebenarnya ini adalah kita bilang batu dalam hidup kita gitu, batu. Jadi ya kita harus positive thinking. Ya kalau batu itu jangan jadikan sebagai batu sandungan. Iya. Kita harus jadikan sebagai batu loncatan. Iya. Nah, jadi ya kalau kita positive thinking, ini kan jadi batu loncatan. Kalau kita negative thinking, COVID ini adalah batu sandungan gitu. Jadi ya harus pastikan kita adalah orang yang positif dan COVID ini adalah menjadi batu loncatan dalam hidup kita. Jadi ketika COVID ini sudah berlalu, ya kita sudah jauh lebih baik daripada kita sekarang. Gitu. Kita pasti bisa menjadi manusia yang udah naik satu level. Benar. Seperti itu. Wow, terima kasih positive sekali. Thinking lah, gitu. Tetap positive thinking. Baru lihat aja bisnis Mart itu supermarket begini mungkin adalah salah satu bisnis yang paling berdampak di pandemik ya. Tadi saya ngobrol sama Richard. Chat, gimana bisnis K3 Mart di salah satu mall yang kamu ada naruh kan K3 Mart. Udah tinggal berapa persen? Tahukah Anda beliau ini nggak merumahkan karyawannya? Ini nggak mudah loh Richard dilakukan, tapi dia bisa membuktikan ya jalan otaknya dijadikan batu loncatan bisnis ini. Muncullah banyak bisnis-bisnis kecil lini baru untuk bisa memastikan karyawannya tetap bisa mendapatkan income. Benar ya Richard ya. Terima kasih sekali. Semoga apapun yang tadi Richard ceritakan kepada teman-teman bisa menjadi inspirasi. Thank you. Have a great day. Teman-teman di Lisa Chang Show, demikianlah obrolan saya dengan Richard Stanley, seseorang yang sangat menginspirasi. Apa yang dikatakan beliau, ingat virus COVID-19 ini pandemik bisa dijadikan dua sisi. Anda melihat, Anda ingin lihat dalam sisi apa? Saya yakin Anda yang menonton hari ini pasti Anda akan memilih menjadi batu loncatan. Gunakanlah momen ini untuk meningkatkan diri Anda baik dari sisi mental maupun dari sisi jiwa dan raga Anda. Saya yakin dan percaya setelah selesai virus COVID-19 ini, virus kebaikan yang juga sudah tertular kepada Anda yang mendengarkan, kami juga berharap virus mental yang kuat, yang positif juga tertular kepada Anda. Sampai jumpa di Lisa Chang Show berikutnya. Ingat untuk memberikan komentar terbaik dan dapatkan satu buku dari Richard Stanley. Dan kita akan umumkan pemenangnya di Instagram Lisa Chang 88. Semoga cerita ini menginspirasi. Jika Anda merasakan cerita ini menginspirasi, silahkan like, comment, and subscribe. Dan dengarkan kami juga di Spotify dan Google Podcast. See you! Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing.